rukun yang ketiga. Nah, rukun yang ketiga yaitu tentang al-qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Ingat ya Pak, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Maka fala yajibul qiyamu fin nafilah, maka tidak wajib Pak, diwajibkan berdiri dalam sholat sunnah. Jadi kalau dalam sholat sunnah itu tidak diwajibkan berdiri. Kalau kita mau duduk silakan Pak, ya. Bal yajuzul qu'ud, bahkan dibolehkan untuk duduk Pak. Walahu, tapi Pak, kalau kita misalnya kita ini orang masih mampu tapi kita duduk, pahalanya cuma nisful ajr. Jadi nisful ajr, jadi hanya sebagian Pak. Jadi kalau orang yang mau sholat sunnah, misalnya sholat tarawih Pak di Masjidil Haram, ketika bulan puasa itu ada sholatnya kan panjang Pak. Itu satu juz itu bisa satu rakaat ya, satu juz bisa satu sholat, di panjang sekali. Maka biasanya kita duduk Pak, nggak kuat juga Pak kalau berdiri ya. Nah duduk ya, tapi duduknya dalam sholat sunnah itu pahalanya sebagian Pak, pahalanya sebagian ya. Tapi kalau sholat fardu harus berdiri Pak, sholat fardu harus berdiri. Nah kemudian juga kalau misalnya berbaring, berbaring Pak, tidur apa? Menyamping apa namanya? Ya, tidur miring. Maka kalau tidur miring bagi orang yang mampu, pahalanya hanya seperempatnya Pak. Ini bagi yang mampu, itu sholat sunnah. Ini sholat sunnah ya. Kemudian wala yajuzu, ya, dan tidak dibolehkan kalau tidurnya terlentang. Ya, bagi siapa? Fin nafilah, dalam sholat nafilah, sholat sunnah. Lil qadir, bagi orang yang mampu ala qiyam, dia mampu berdiri, kemudian mampu duduk, dan dia juga mampu untuk tidur miring Pak. Ingat ini sholat sunnah ya. Jadi kalau sholat sunnah dibolehkan Pak untuk duduk ya, tapi pahalanya cuma setengahnya ya, cuma setengahnya. Sayang kalau mampu berdiri ya berdiri ya, tapi kalau nggak kuat ya boleh Pak duduk. Jadi sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh dipanjangkan Pak. Ingat ya, perlu kita tahu ya. Kalau sholat sunnah memanjangkan sholat, ya bacaan qiraatnya panjang nggak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib, imam nggak boleh memanjangkan bacaan sholatnya Pak. Kecuali kalau di pesantren ya. Kalau pesantren itu udah jelas ya untuk mengajarkan siswa. Kalau di tempat-tempat umum kayak gini nggak boleh, karena mereka punya kepentingan masing-masing Pak. Jamaah itu punya kepentingan masing-masing. Rasulullah mengajarkan untuk tidak memperpanjang bacaan sholat bagi di tempat-tempat umum. Tapi kalau di tempat khusus kita belajar, misalnya di pesantren, di sekolah-sekolah, terus kemudian mereka paham bahwa surat harus dipanjangkan, mau dipanjangkan, ya, tidak ada masalah. Nah, sebagaimana katakan di dalam kitab ya Sofatul Zubat yang dikatakan sumal qu'ud jaizun, ya, duduk itu diperbolehkan fil nafli, dalam sholat sunnah, ya, tidak wajib berdiri Pak. Lighairi uzur, walaupun tidak ada uzur, tidak ada masalah. Tapi pahalanya wadisful fadli, pahalanya cuma setengah ya, karena dia melakukan duduk ya Pak, tidak berdiri. Nah, seperti itu. Kemudian